Gimana kabarnya anak-anak? Sebelumnya untuk Mas Adi, PC-nya mana? Lupa yang pakai. Nggak bawa? Udah. Cuma. Nanti. Sebelumnya untuk tasnya dijual di bawah ya, biar rapi. Sebelumnya Bapak Sayudum untuk kelas ini Hasan Maulana hadir, Muhammad Adiasa hadir, Muhammad Raslido hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya untuk hari ini ya. Baiklah, sebelum kita awali pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa. Siapa ketua kelasnya? Doa. Siapa ketua kelasnya? Video. Dipimpin untuk doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita lanjutkan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini diberikan lancar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk judul hari ini apa? Doa jenazah. Sebelumnya kita melakukan sholat jenazah dari ketika orang muslim itu meninggal itu ada 4 hal. Yang pertama Pak, dimandikan. Yang kedua, dikafani. Setelah dikafani, dan setelah disolati itu dikuburkan. Jadi kita pemateri 3 yaitu sholat jenazah. Ada yang tahu sholat jenazah itu apa? Sholat jenazah. Ayo Pak, untuk Hasan, sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim yang telah meninggal dunia Pak. Beri apresiasi untuk. Jadi sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim yang telah meninggal. Jadi ketika orang itu muslim, kita diwajibkan untuk mensolatkan. Jadi untuk ini khususnya orang muslim, ketika dia itu bukan muslim ataupun untuk non muslim tidak diwajibkan untuk disolatkan. Paham ya dari materi definisi? Paham nggak? Lanjut ya. Nah, adapun hadis yang menjelaskan tentang sholat jenazah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka baginya pahala 1 qirat. Barang siapa menyaksikan sampai dimakamkan, maka baginya 2 qirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, nah yang selanjutnya yaitu syarat-syarat sholat jenazah. Ada yang bisa dibaca untuk yang tadi salah satu? Ya, Muhammad tulis lalu dibaca. Syarat jenazah yaitu yang pertama, jenazah adalah orang muslim. Nantinya jenazah sudah dimandikan dan dikafani, menghadap kiblat, menutup aurat orang yang disolatkan dalam keadaan. Jadi syarat-syarat sholat jenazah yang pertama yaitu jenazahnya itu adalah orang muslim. Paham ya ini orang muslim ini? Jadi orang muslim itu orang Islam. Yang kedua, jenazah sudah dimandikan dan juga sudah dikafani. Ketika jenazah itu belum dimandikan atau belum dikafani, itu tidak boleh disolatkan. Yang nomor 3 yaitu menghadap kiblat. Jadi sama seperti sholat wajib, itu kita harus ketika sholat jenazah itu menghadap kiblat. Yang keempat yaitu menutup aurat. Yang terakhir, orang yang menyolatkan dalam keadaan suci.
sama seperti sholat fardu biasanya, ketika kita mau menyolatkan orang yang sudah meninggal, kita wajib untuk bersuci. Kemarin kan udah dijelaskan juga tentang bersuci itu ada yang tayamum, ada yang juga berwudu. Sudah paham kan semua anak? Untuk bersuci ini sudah paham ya? Nah, ini sudah sampai ke rukun-rukun sholat jenazah. Nah, untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak apakah paham dari definisi sholat jenazah, syarat-syarat sholat jenazah, dan juga hadis tadi? Paham mana? Insya Allah paham ya. Kita lanjut ya. Lanjut, yaitu rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama yaitu niat sholat jenazah. Antara sholat jenazah laki-laki dan juga niat sholat jenazah perempuan itu di ketika laki-laki usolli ala hadal mayyit, ketika perempuan usolli ala hadil mayyit. Coba untuk anak Hasan membaca niat sholat jenazah laki-laki. Sholli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ada amamuman billahi ta'ala. Untuk perempuan, Asifah baca niat sholat jenazah perempuan. Usoliyat ala dimai tadi arba'a takbirati makmuman kifayah lillahi ta'ala. Ulangi coba ulangi. Usolli ala hadiri mai tadi arba'a takbirati makmuman lillahi ta'ala. Beri aplaus untuk anak Sila. Niat sholat jenazah. Terus yang kedua yaitu berdiri. Berdiri ini berdiri jika dia itu ketika dia tidak mampu berdiri, dibolehkan untuk duduk. Yang ketiga takbir 4 kali. Yang keempat al-fatihah. Yang kelima sholawat dan doa. Yang terakhir yaitu salam. Nah, yang terakhir ini terus kita langsung ke tata cara untuk sholat jenazah. Tadi kan ya, untuk rukunnya yang pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbir 4 kali, yang keempat al-fatihah, yang kelima sholawat dan doa, yang terakhir yaitu salam. Sebelumnya sebelum kita memasuki materi yang tata cara ini, boleh untuk semuanya anak-anak berdiri. Kita berdiri dulu. Bangga, tepung tunggal. Bangga. Ketika Pak Guru mau tepung tunggal berarti 1 kali tepung. Kalau tepung ganda 2 kali tepung. Ketika tidak ada tepungnya maka tidak boleh tepung. Paham ya? Tepung tunggal, tepung ganda, tepung tunggal, tepung ganda, tepung tunggal, tepung tunggal, tepung tunggal, tepung ganda. Untuk anak ibu yang salah boleh maju ke depan. Majukan dulu ya. Mau juga. Mau yang salah kasih apa? Kasih hadiah atau kasih hukuman? Kasih hukuman ya. Mau hukuman apa?
Nah tadi kan kita udah materi tentang rukun-rukunnya sholat. Coba untuk itu coba sebutkan niat sholat jenazah untuk laki-laki. Jadi ke materi berikutnya yaitu tata cara sholat jenazah. Bisa dibacakan untuk Muhammad tadi tata cara jenazah. Yang pertama berdiri menghadap kiblat, kemudian niat sholat jenazah. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, takbir kedua membaca shalawat Nabi Muhammad SAW, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, yang keenam takbir keempat membaca doa umum, kemudian yang terakhir salam. Itu tata cara sholat jenazah. Yang pertama berdiri menghadap kiblat, sama seperti sholat tadi biasanya kita itu sholatnya menghadap kiblat. Yang kedua niat sholat jenazah. Ketika niat jenazah itu laki-laki memakai niat sholat jenazah laki-laki. Nah bedanya ketika laki-laki dan perempuan itu kalau jadi imamnya itu laki-laki itu berada di leher, ketika perempuan berada di bawahnya. Terus yang ketiga takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Jadi siapa yang sudah hafal surat Al-Fatihah? Semua ya. Dan bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang untuk versi pendeknya. Yang ketiga membaca doa untuk mayit. Ketika mayitnya itu laki-laki, baca doanya Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Ketika mayitnya perempuan, juga gunya itu juga menjadi A. Allahumma la Allahumma paham ya? Ketika mainnya laki-laki pakai bu, mainnya perempuan itu pakai terus takbir yang keempat yaitu membaca doa umum. Gimana doanya? Coba untuk Mas Iza, coba dibaca. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftina ba'dahu wa qil lana wa lahu. Itu untuk doa umum. Setelah membaca doa umum itu sah. Salamnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sini kita akan praktek sholat jenazah. Ini yang bareng. Salli. Amongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tangan yang mulia siang hari ini. Jadi untuk kelompoknya kita bagi menjadi dua. Untuk berapasnya orang bagi?
pertama sampai takbir keempat. Tolong yang satunya diisi menurut kelompok masing-masing. Taman. Taman. Bapak beri waktu 10 menit ya. Bapak sudah selesai? Ya. Tolong perwakilan kelompok maju satu. Tolong jawab pertanyaan nomor 4. Nomor 4 yaitu sebutan rukun-rukun sholat jenazah. Yaitu yang pertama mendapatkan pahala besar. Soal nomor 3 sebutkan rukun sholat jenazah. Yaitu pertama niat, berdiri, takbir 4 kali, al-fatihah, sholat dan doa. Yang terakhir salam. Terima kasih Tuhan. Silakan dikumpul perwakilan dari kelompoknya dan tadi. Lanjut yang materi ya. Materi yang terakhir yaitu tentang keutamaan sholat jenazah. Yang pertama yaitu mendapatkan pahala besar. Ada seorang yang meninggal dan kita itu menyolatkannya, kita itu mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua memperkuat persaudaraan. Nah, jadi sholat jenazah juga ini kita bisa untuk bersilaturahmi, bukan ke mayitnya, tapi kepada kedua keluarganya. Yang terakhir yaitu ini yang paling realistis yaitu pengingat kematian. Jadi itu buat contoh kita. Jadi di rumah di dunia ini tidak ada kepala. Jadi semuanya itu akan mati. Paham ya sampai sini anak-anak? Tidak juga ya. Dalam melakukan sebenarnya dengan bacaan dan tulisan yang tepat agar lebih memahami terkait materi belajar. Alhamdulillah materi kita pada siang hari ini sudah selesai. Apakah anak-anak sudah paham sampai sini tentang pembelajaran kita hari ini? Ada yang tanyakan? Tidak. Cukup ya. Alhamdulillah. Sebelum Bapak mengakhiri pada pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita melakukan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Cukup dari Bapak sekian. Terima kasih kepada Allah. Mohon maafnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.